buku apa yang lagi kita baca. Benar. Pertama itu growth, kayak kita setuju itu ya. Yang kedua menurut gue sih service. Terus kayak pertanyaan simpel lah, apa sih yang mau cari dalam hidup gitu. Karena ngerasa timeline hidup orang tuh kan beda-beda ya. Terus juga nggak semua itu harus lo patokin soal money gitu. Terus believes in your dream gitu. Gue inget banget ada satu kata-kata di buku itu, percuma kalau uang kita banyak itu kayak lu tinggal di mansion sendirian if you don't have someone to love. Hai semuanya, welcome to our first podcast. Gue Preti, di sini duduk bareng sama my best friend, my partner in the podcast, Dita. Kita mau bahas apa sih? Setelah bertahun-tahun ngomongin mau punya podcast bareng, finally we are here today untuk discuss topik pertama kita tuh yang paling deket banget sama hati kita sebenarnya. So it's genuinely shared to our listener. Nanti kalau misalnya pendengar kita tuh mau juga chime in comment, feedbacks, dan juga mau berbagi soal your view, aduh kita senang banget and we will appreciate it. Tapi apa sih yang kita bahas hari ini, Yan? Kita mau ngebahas soal buku sih Pre ya. Buku banget sih, kita berdua tuh adalah book nerds. Jadi kalau over WhatsApp yang kita suka sharing tuh adalah buku apa yang lagi kita baca. Benar. Tuh. Memang kayaknya challenging ya Pre, karena kan kita udah banyak kerjaan, di rumah juga ngurus family, tapi somehow tuh kita ngerasa tetap harus baca buku, dan baca buku tuh harus dipaksain ya. Di umur-umur segini nih. Harus nih udah sehari ini udah baca seenggaknya 2 lembar buku kah atau 3 lembar buku kah, karena kalau nggak kayak gitu bener-bener nggak baca deh, kayaknya nggak kepegang gitu. Karena buku tuh juga escape from reality kan. Iya benar. Jadi kayak punya reality baru ketika kita baca buku itu. Tapi by the way, lu suka baca buku dari kapan ya? Dari SD kayaknya ya Pre ya. Tapi waktu itu komik deh kayaknya gue mulai. Lu suka baca komik apa? Dulu Candy sama Sailor Moon. Apa? Gue juga dulu suka banget baca komik. Komik kesukaan gue tuh adalah Candy sama Kung Fu Boy. Kenapa lu suka Sailor Moon sama Candy? Gak tahu ya, mungkin karena kayak cewek banget gitu ya Pre. Female empowerment gitu. Terus juga kayak superhero cewek ya. Jadi kayak ngerasa Duh, Candy kan romance ya. Nah kalau Candy romance, Candy tuh lebih kayak believes in your dream gitu. Lu gak putus asa ya ketika dia tuh pengen sesuatu. Persistency sih, jadi gue suka karakternya dia yang situ. Lo Kung Fu Boy kenapa? Gue Kung Fu Boy itu karena itu kan banyak seriesnya, dan kita tuh belajar dari Chinny gak bisa Kung Fu sampai Chinny jago banget Kung Fu. Jadi kayak kita tuh di sana tuh ngikutin journey-nya dia untuk belajar bareng juga. Kayak ada jurus membelah bulan, gue masih inget banget. Terus dia tuh belajarnya di kuil gitu loh. Jadi jauh dari manapun untuk bisa fokus. Jadi enjoy banget sih baca bukunya. Nah kalau sekarang lu baca buku apa? Masih baca buku komik atau udah pindah genre? Udah pindah. Pelan-pelan ya, tapi kayak misalnya mulai gak tertarik tuh kan SMP ya. Kayak komik tuh cepet banget ya. Gue beberapa halaman kan selesai. Terus habis itu gue sempet Goosebumps, suka juga tuh buku itu. Habis itu baru tuh ke romance. Remaja ya, Goosebumps tuh remaja. Iya. Terus habis itu SMP, SMA gue mulai ke buku-buku romance tuh. Terus stay sampai kuliah. Habis itu ya akhir-akhirnya mungkin setelah di dunia kerja ya, terutama lately ini gue suka buku soal self development sebenarnya. Itu dulu tuh nggak kebayang ya kita bakal, kayak kalau dulu zaman gue kuliah atau masih awal-awal kerja tuh self development tuh kayak itu apa ya, kayak gak relate asing gitu ya. asing gitu. Apa yang harus kita develop dari diri kita sendiri? Kita baru mulai gitu, kayak clueless, dan kayak ini berat banget ya bukunya. Mana kalau kita ngeliat kan review di toko buku ya, kita buka tuh teks semua tuh yang tebel-tebel gitu. Jadi kayak ngerasa kayak kita masih belum relate ya. Jadi gue kayak skip. Baru mungkin dari lo ya, gue ngerasa awal-awalnya tuh gue ini ada buku yang kayaknya coba-coba baca deh gitu. Terus gue kayak self development tapi ini bagus, soalnya itu bakal bikin lo istilahnya relate sama kehidupan. Karena waktu itu gue kayak lagi ada kesulitan ya di dunia kerja gitu. Jadi kayak ini bakalan bagus buat gain perspektif lo gitu. Dari situ sih akhirnya gue ngerasa ternyata nggak seberat yang gue bayangin ya gitu. Gue juga kan rekomen sebenarnya belakangan ini juga gue sama kayak lo evolving gitu genrenya. Jadi lately di umur 40-an ini kita tuh bacanya self development. Terus gue terakhir juga tertarik sama history, sama ya ada leadership lah. Kita kan banyak discuss juga soal leadership books. Benar. Iya kan. Dan lu kan sebagai PR di dunia kerja lo dan juga peran yang lo ambil di kantor,
sambil baca buku sambil dipraktekkan tuh juga Seneng insightful ya, banget. heeh. Heeh. Jadi tahu gitu kalau ini tuh ternyata nggak teori doang nih, tapi ada sesi buat mempraktekkan. Ada juga beberapa yang kita baca di buku, tapi pas kita praktekin, ih ternyata nggak cocok deh sama Mhm, karakter kita nih gitu. mhm, Ada juga yang akhirnya, oh iya nih beneran bisa bisa kesampaian nih objektif yang mau kita gain gitu. mhm, mhm. Kalau lo buku yang itu yang biasanya yang signifikan Sik di diri lo Nah, itu apa? yang kita bahas sekarang deh kayaknya. Menurut lo Sama kalau ya? kita buka aja judulnya, kayaknya lebih menarik kali ya. Heeh, Sekalian kita mengundang juga listener kita untuk, kalau ada kesempatan baca bukunya atau kalau ada yang udah baca buku bukannya iklan, boleh banget share komennya. mhm, Relatable apa enggak diskusi bener, kita pada pagi hari ini. iya. Nah, silakan Bu, mau kita buka nggak Bu bukunya? Iya, bukunya kita, judulnya The Wealth That Money Can Buy. Mmm, Ini kan by Robin by Sharma. Robin Sharma. Yes. Ini gue baru tahu, setelah baca bukunya bahwa dia tuh sebenarnya udah nulis buku, Mhm, 2 buku sebelumnya ya, Pre, ya. mhm, mhm. Tapi, gue belum baca sih, jadi baru baca buku pertama ini. Lo udah Ya, baca? jadi bukunya emang bestseller, tapi Mmm, emang chemistry-nya tuh yang paling strong ke reader-nya, ke gue mhm, terutama kenapa gue rekomen lo, mmm, itu emang buku yang, The Wealth Money Can Buy, harta mmm, yang tidak bisa dibeli dengan uang. mhm mhm, Di situ banyak aha moment sih, mmm, yang mmm, lo dapetin dari baca buku bener. itu? Gue tuh dapetnya pertama kali big moment kayak ulang tahun kan, Mmm, ada self reflection biasanya, iya, cie semakin kita berumur semakin banyak self semakin reflection. iya iya, bener, Terus kayak pertanyaan simpel apa sih yang mmm, mau cari dalam hidup gitu. iya, Dan kita kan live in the society yang pakai matrix mmm, yang bisa dikuantifikasi. mhm, Kebanyakan tuh ngomongnya finansial. yap, Tapi gue tuh kayak argue with myself, ah finansial bukan cuma itu deh, gue juga mhm, nyari yang lain, tapi yang bener, lain apa apa? gitu. Nah buku ini tuh membantu gue banget nemuin yang lain tuh apa. Mhm mhm. Nah kalau lu kenapa relatable buat lo ya? Karena itu, ya itu tadi sih memang, karena ngerasa timeline hidup orang tuh kan beda-beda ya. Mhm, Terus juga nggak semua itu harus lo patokin soal money. Nah mhm, itu tadi, sebenarnya hal-hal kecil itu juga bisa jadi yang lo lihat bahwa ini tuh diri gue gitu, nggak mhm, cuma soal duit, tapi apa ya gitu. mhm, Dia tuh ngasih beberapa titik yang akhirnya, oh iya bener nih, ini yang harusnya kita mhm, kejar, nggak cuma soal duit, apakah soal growth, mhm, apakah soal friendship with the family, mhm, apakah soal contribution to service, itu kan nggak convert sama money ya, Pri, ya. Tapi mmm, however, itu bisa membuat kita tuh lebih fulfilling gitu, mhm, happy, fulfilling. Kalau ada istilah money can buy happiness, mhm, ya itu memang akhirnya kebaca di buku ini gitu. Ya mhm, mhm. beberapa hal emang akhirnya nggak usah diukur dari duit, tapi bisa membuat kita tuh lebih happy. Intinya Lebih sih itu sih, fulfilled lebih gitu ya. fulfill gitu, heeh. Nah, di dalam buku ini tuh kan ada 8 harta yang tidak bisa dibeli dengan Mhm. uang. Kita tuh berdebat lah karena Oh nomor iya, ada satu 5-nya tuh iya, money gitu. money, Jadi bener, kita nggak bahas banyak soal mhm, money, tapi kalau kita bisa pick up 3 topics yang mau kita discuss di episode podcast kita kali ini mhm. Yan, apa topik pertama yang menurut lo menarik banget? Pertama itu growth, kayak kita setuju itu ya, Mmm, Pre, ya, mhm, growth mhm, dari awal tuh. Yang kedua menurut gue sih service. mmm. Menurut lo satu lagi yang kita mau Kalau bahas gue apa boleh pick lagi? up satu topik lagi tuh family atau your Family. loved ones. Jadi Mmm, sebenarnya, luas lah, nggak cuma keluarga, bisa someone that you love, yang mmm, intinya gue inget banget ada satu kata-kata di buku itu, percuma kalau uang kita banyak itu kayak lu tinggal di mansion sendirian if you mmm, don't have someone to love iya, gitu. dan juga Cie, mungkin di umur segini kita kan ngerasa circle kita kian ini ya, kian mengecil gitu ya, Pre, ya. ya Itu juga gimana akhirnya kita, bisa stick sama orang-orang yang akhirnya memang bener-bener sayang sama high kita, quality high friendship. quality farms Ya, ya, dan tuh. juga gimana kita maintain relationship sama mereka tuh kayak gimana sih gitu. Mhm. That's the thing that money can buy juga sih eventually ya. Itu kalau dibahas satu-satu tuh panjang banget ya nggak sih? Iya. Karena breakdown-nya itu kita mulai dari dia ngasih beberapa case ya, Pre, ya, kalau Mhm, di situ tuh. Jadi, kalau growth ini nih kita bisa ngeliat dari berbagai sisi mhm. dan juga untuk service kita juga berbagai sisi, makanya kayaknya bakalan panjang banget kalau kita bedah di satu episode. Bener, kalau Heeh, gitu kita pecah-pecah gitu mhm, episodenya ya. Dan kita tuh seneng banget again dapetin comments, heeh, dan di episode berikutnya tuh kita akan bahas topik yang kita berdua tuh sama-sama merasa relatable, mhm, yang adalah growth. mhm, Tapi growth-nya apa? iya, What does it mean for me and Dita and also mhm. maybe our listener. Jadi stay tune, jangan lupa untuk dengerin podcast kita berikutnya. Thank you.